Hai teman-teman semuanya. Balik lagi ke live podcastnya Rockme spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia yang episode kedua nih. Jadi lanjutan nih dari yang sebelumnya gitu. Nah mungkin tadi ada juga nih teman-teman yang belum sempat nonton podcast yang sebelumnya gitu dan akhirnya bingung nih, ini siapa sih sebenarnya yang ngadain, terus aku nih siapa sih gitu. Nah mungkin aku mau kenalin dulu nih, siapa sih aku gitu. Oke. Nah, Oke, nah, teman-teman mungkin kenalin dulu, nama aku Kanita Deswara Azani atau Kinta, dan aku mahasiswi Fakultas Psikologi UI yang sekarang jadi sekaligus nih anggota dari Research of Community Mental Health Initiative atau ROCMI nih, YouTube-nya yang lagi teman-teman tonton sekarang gitu. Nah, sekarang ini di hari ini mungkin aku mau kenalin juga nih tentang ROCMI gitu. Jadi, ROCMI ini adalah kelompok riset kesehatan mental yang ada di bawah naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia gitu. Nah, ROCMI ini kegiatannya apa aja sih? Mungkin ada nih banyak teman-teman yang belum tahu gitu kan. Nah, jadi ROCMI ini tuh banyak nih teman-teman kegiatannya. Bisa ada pengabdian masyarakat, penelitian, dan kegiatan-kegiatan lain di media sosial, termasuk nih kayak podcast yang lagi teman-teman lihat sekarang gitu. Live podcast di YouTube ROCMI gitu. Nah, tapi mungkin bingung kenapa nih harus ada live podcast gitu tiba-tiba di tanggal 8 sampai 9 gitu. Nah, jadi teman-teman, live podcast ini itu spesial ROCMI buat merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang nanti bakal jatuh di tanggal 10 Oktober gitu. Jadi masih ada hari Senin nih nanti, tapi kita udah siap-siap mau ngasih kejutan buat teman-teman lewat live podcast ini gitu. Nah udah terlalu banyak cuap-cuapnya tentang ROCMI, tentang aku gitu. Nah mungkin bisa langsung aja kali ya, aku kasih tahu nih kita mau bahas apa sih di episode kedua ini gitu. Nah jadi di episode yang kedua ini aku mau bahas tentang media sosial dan kesehatan mental gitu. Nah ini topiknya kayak itu banget ya, remaja banget gitu, karena ya kayak siapa sih yang nggak main medsos gitu di sekarang ini gitu. Nah, buat ngebahas topik ini, aku gak bakal sendirian pastinya, karena aku udah ditemenin sama satu narasumber kita yang menarik banget, yang sebenarnya udah dari tadi nih di samping aku, cuma belum tersorot gitu. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya, menyapa kakaknya gitu yang mau ngobrol bareng gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung sapa kali ya. Nih, ada Kak Fahmi. Hai Kak Fahmi. Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, semangat pagi. Udah semangat banget nih kayak kakaknya dari tadi ya. Mungkin nungguin aku selesai ngomong kelamaan gitu, makanya dia udah sangat semangat gitu. Iya, betul. BTW, mic aku apakah sudah terdengar? Sudah oke ya? Oke. Kalau aku udah terdengar belum nih? Aku lupa nih nanya-nanya tadi. Oh, majuan kali ya? Majuan kali ya. Oke, mungkin mic-nya maju. penting. Kalau segini udah lebih jelas gak nih teman-teman? Udah. Oke, thank you teman-teman. Mohon maaf nih tadi agak lupa, mic-nya agak kejauhan gitu. Nanti kalau misalkan suaranya agak menghilang lagi, mungkin boleh komen di YouTube-nya juga nggak apa-apa gitu ya. Betul. Bilang aja langsung. Nah mungkin karena kami udah menyapa dikit gitu, nggak afdol kalau kita nggak meminta kami berkenalan lebih lanjut gitu ya. Boleh nih mungkin kami dikenalin lagi dirinya siapa? Siap. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Fahmi Taufik Rahman Badruzaman, tapi biasa dipanggil Fahmi aja. Nah, sama seperti Kinta juga tadi ya, aku mahasiswa psikologi UI dan juga relawan di ROCMI nih teman-teman. Jadi udah cukup banyak berkegiatan juga bareng-bareng ROCMI seperti itu. Betul. Iya. Nah, Kak Fahmi masih ada mau terusan nggak? Udah cukup. Tadi kayak masih mau ngomong soal mulutnya gitu. Kok cukup. Nah, jadi bener banget nih teman-teman. Kak Fahmi ini sebenarnya dari Fakultas Psikologi juga. Jadi sebenarnya kita sudah berkenalan gitu ya sebelumnya. Kita seangkatan ya. Betul gitu, udah akrab gitu sebenarnya. Iya. Terus juga kebetulan nih Kak Fahmi emang anggota dari ROCMI juga yang aktif ngejalanin ya kegiatan gitu ya di media sosial ya Kak. Nah, maka itu nih kita ngajak Kak Fahmi buat ngobrolin podcast yang bahasnya medsos ini karena ya itu tadi Kak Fahmi sering ngejalanin kegiatan di medsos, terus kebetulan juga medsosnya aktif ya Kak kayaknya. Iya betul. Lumayan aktif di medsos gitu. Iya, sip. Nah mungkin sekarang karena udah kenalan gitu, mau kita lanjut aja gak nih Kak ke pertanyaannya? Boleh ya, udah siap? Udah siap dong. Kak Fahmi udah siap, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah
mungkin aku penasaran sih Kak gitu, sebagai mahasiswa atau anak muda lah ya gitu, yang sekarang lagi kuliah gitu dan sebagainya. Sebenarnya Kak Fahmi sendiri tuh sesering apa sih main medsos gitu? Kayak Oh, oke, seberapa oke. sering gitu? Sip. Kalau kita ngomongin medsos, kayaknya anak-anak remaja nih, aku kan sebenarnya remaja Oh, akhir ya. iya. Nah, tapi pasti teman-teman yang di sini yang lagi nonton, yang SMP, SMA, aku yakin pasti kalian minimal punya satu medsos gitu kan ya. Betul. Nah, kalau misalnya dibilang seberapa sering, kalau aku sih sebenarnya tergantung juga kegiatan aku nih, Oh. Kinta gitu. Tadi aku juga nonton ya, apa namanya, podcast yang sebelumnya gitu kan. Katanya kan perlu seimbang. Nah, aku juga usahain sih seimbang gitu ya. Maksudnya kegiatan kuliah, aku kan sekarang lagi kegiatan kuliah gitu ya. Kegiatan juga ada magang juga gitu, dan kegiatan Rockme ini gitu ya. Kegiatan ibarat kata yang ekstrakurikulernya gitu ya, kegiatan-kegiatan lainnya. Nah itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu sih mungkin ya aku nggak mainin sosmed banget gitu ya, tetapi kalau misalnya lagi ada waktu luang gitu kan, ada waktu santai, kadang-kadang aku buka sih kayak gitu, scroll gitu ya, pasti teman-teman tahu. Scroll lucu gitu ya Iya, di begitu. waktu luang gitu. Oke, jadi Kak Fahmi sendiri walaupun ya lagi kuliah, lagi ada aktivitas, tetap ya nih tadi ada waktunya main-main medsos dikit-dikit lah ya gitu, intip-intip dikit Betul. gitu. Oke, nah kalau boleh tahu tadi paling favorit nih medsos apa sih yang paling sering buka, atau lihat-lihat apa sih nih Kak kalau di Oke, ini kita boleh medsos sebut gitu? aja ya. Oh, boleh sih. Boleh. Ini kan udah umum ya. Nah, kalau pasti teman-teman punya Instagram ya. Yang pertama tuh Instagram ya kan. Instagram tuh tempat kita lihat-lihat foto, video. Sekarang juga ada ya, banyak ya video, lagu-lagu juga bahkan ada bisa input Betul. lagu gitu. Nah, itu Instagram aku paling sering. Sama sekarang Oke. satu lagi nih yang menarik banget menurut aku, TikTok. Oh, TikTok. Itu TikTok, favorit iya. aku juga. Ya kan, TikTok tuh beragam banget ya, kayak ada apa namanya, ya edukasi juga banyak sih, di edukasi di TikTok, lalu juga apa namanya, ya yang lucu-lucu gitu ya, misalnya video-video hewan gitu, video orang joget juga. Oke. Aku juga agak aktif gitu dari TikTok juga Aktif loh. apa nih? Aku juga mencoba gerak-gerak gitu ya dari TikTok, joget-joget Oke, gitu, walaupun oke, mungkin nggak sip-sip. bagus-bagus amat ya. Oke, menarik banget tuh berarti. Iya. Apa namanya? Kak Fahmi ini ya itulah ya, banyak hiburannya gitu, termasuk nge TikTok tadi yang emang lagi sering banget sekarang gitu. Iya, Nah, gitu. ngomong-ngomong soal TikTok, aku jadi keinget nih kalau Oh, Rockme iya. punya TikTok baru nih teman-teman gitu. Nah, mungkin bisa di follow nih di rockme.id sama Iya. tuh sama nama Instagramnya Rockme gitu. Rockme.id Betul. ya. Betul. Nanti bisa nih ya teman-teman ditunggu konten-konten dari, mungkin ada Kak Ami juga yang Oh, akan bisa muncul di jadi. TikToknya sambil berjoget gitu. Kita nggak tahu. Iya. Ya, jadi jangan lupa di follow ya teman-teman gitu. Intermezzo sedikit gitu. Follow. Promosi dikit ya. Oke, sip. Nah kalau tadi nih Mi, kita udah sedikit bahas lah tentang penggunaan medsosnya Ami senangnya main apa gitu. Nah, tapi kayak biar lebih seru nih, mungkin kita ini aja kali ya Kak, mau nggak lihat-lihat langsung ke medsos boleh. gitu, terus kita lihat ada apa sih nih kira-kira yang lagi terjadi di medsos gitu. Oke, kita langsung lihat ya di medsos Oke, ya. mungkin aku izin mengambil HP sebentar sedikit. Oke. Gitu. Oke. Anak muda banget ya, Iya, HP nggak betul. boleh jauh Oke. dari kita. Udah disiapkan gitu. Karena spesial Iya. podcast tentang medsos. Oke. Dia harus megang HP. Sip. Oke. Nah, sebenarnya mau jujur di sini aku nggak lihat medsosnya langsung sih, udah disiapin gitu sebelumnya fotonya. Cuma Oke. nggak udah nggak apa-apa ya. Gitu. nggak apa-apa. Boleh. Oke nih, jadi di sini nanti aku bakal nunjukin ada 2 foto gitu, screenshotan dari Twitter. Terus nanti aku mau nanya ke Ami nih tanggapannya kami tentang ini tuh gimana gitu. Oke. Siap? Boleh, siap. Oke, nah kita masuk ke foto yang pertama. Mungkin aku mau tunjukin di layar, kalau nggak terlihat aku bacain sih. Oke. Gitu, oke. Tara, jadi ada yang pertama, apakah terlihat? Nanti aku bakal bacain. Ya, Oke, bacain aja. aku bacain nih. Ini ada tweet salah satu anonim gitu yang bilang, capek banget nih main medsos, bukan capek beli kuotanya, tapi capek bandingin hidup kita sama orang lain. Waduh. Huf, dia sampai huf di akhir gitu kayak gitu. Iya, Kayak iya, gitu. iya, Ini iya. dia yang pertama nih Mi gitu. Nah, ini ya sebenarnya menarik banget sih karena emang aku nggak sekali 2 kali sih lihat yang kayak gini muncul, orang-orang atau temen aku sendiri yang ngomong kayak aduh jadi bandingin diri nih jadi nggak pede. Nah ini sering banget sih tweet kayak gini atau di Instagram pun muncul kayak gini gitu. Nah kalau menurut pandangan Kak Fahmi sendiri nih soal ini, itu kira-kira
wah, Kak Fahmi sendiri tuh pernah ngalamin gak sih itu pengalaman? Kira-kira gimana tuh? Oke, iya. Ini dari kata-katanya itu sebenarnya relate ya, dan Betul. maksudnya berkaitan juga lah. Aku bisa ngerasain juga gitu ya, banding-bandingin diri karena main medsos kayak gitu ya. Itu aku bisa paham lah. Dan memang benar juga tadi aku pernah juga sih ngalamin gitu ya di media sosial gitu ya, ngelihat mungkin kegiatan orang lain atau pencapaian orang lain gitu ya. Dan jadi ngerasa mungkin kayak banding-bandingin diri kita gitu ya, kok apa yang mereka dapat kok kayaknya beda ya sama apa yang gue punya kayak gitu-gitu kan. Itu aku juga ngalamin sih kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang ini udah mulai-mulai enggak sih, karena juga aku udah berusaha nih untuk apa namanya, ya walaupun bermedsos gitu ya, sosial media gitu ya, tapi aku juga tentunya pengennya ambil yang positifnya aja dong gitu. Kalau udah ngerasa gitu, biasanya aku take a break kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke, wah menarik banget nih Kak, karena berarti Kak Fahmi pun pernah gitu ya Pernah. mengalami Aku yakin ngebanding-bandingin diri. di sini juga Oh, teman-teman yakin, pasti pernah deh. termasuk aku sebenarnya. Kamu juga? Iya, tidak terhindarkan sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Oke, nah tapi pertanyaan selanjutnya nih Kak, sebenarnya wajar nggak sih kalau kita ya ngerasa kayak gitu? Atau pernah ngalamin itu tuh wajar nggak sih sebenarnya? Oke, ini kalau menurut aku ya, karena kita ngeliat gitu ya di Instagram misalnya gitu ya, ada orang kayaknya kegiatannya berarti kata seru banget gitu ya, dan kita mungkin jadi ngerasa ada minat untuk ingin ikut gitu ya, tapi misalnya waktunya nggak ada, situasinya berbeda dengan situasi orang tersebut gitu ya, mungkin jadi ada rasa-rasa banding-bandingin diri gitu ya. Rasa bandingin diri kan maksudnya berarti kayak ada perasaan mungkin kayak ya sedih gitu ya, kok aku nggak kayak gitu ya, atau mungkin kayak ngerasa takut nih, ngerasa ketinggalan dari yang orang lain kayak gitu kan. Nah itu menurut aku wajar ya, itu kan ya kita ngelihat, kita jadi berpikir dan kita jadi ngerasain gitu ya, ada perasaannya sesuatu itu. Menurut aku sih wajar, tetapi tentunya menurut aku bagus banget sih yang teman ini udah mulai bisa gitu ya mengenal perasaannya gitu ya, dan mungkin upload di sini gitu ya, biar sebagai catatan mungkinnya buat pribadi gitu. Menurut aku itu langkah yang udah cukup baik gitu ya, mengenal perasaannya seperti itu. Nah tapi tentunya itu perlu kita usahain juga ya untuk nggak ngerasain gitu terus, karena pasti perasaan negatif kan kurang enak ya gitu kalau misalnya kita rasain terus-terusan kayak gitu sih. Oke, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ngerasa ketika ngerasain banding-bandingin diri tuh jadi nyalahin diri sendiri juga. Aduh, kok gue gini ya, gue aneh ya kayak ngelakuin membandingkan diri. Ternyata wajar ya teman-teman gitu. Nah, terus sebenarnya sama juga sih, aku juga ngerasa gitu ketika ya buka Instagram gitu ya ngebanding-bandingin diri, itu ada aja sih muncul kayak gitu. Kan? Nah, kayak gitu sih. Nah, tapi yang penting, yang lebih penting tadi kayak kata Kak Ami, gimana sih cara kita mengatasinya gitu ya berarti. Benar. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal mengatasi gitu, aku mau tahu dong kalau dari Kak Ami sendiri itu biasanya gimana sih, atau apa sih yang dilakuin nih untuk ngatasin atau ngurangin lah ya perasaan itu. Mungkin ini bisa juga nih nanti dicatat sama teman-teman gitu. Oke, sip. Apa yang aku lakukan ya? Ya, oke. Mungkin ini cara aku ya, pasti cara orang beda-beda gitu ya dalam menghadapi perasaan tersebut gitu ya, situasi membanding-bandingkan diri ini. Kalau aku sih pertama untuk jangka pendeknya mungkin take a break dulu ya. Apa maksudnya, kita istirahat dulu gitu dari sosmed. Misalnya ya aku nggak terus-terusan pakai Instagram itu, buka Instagram itu kayak gitu ya. Atau pernah juga sih kayak misalnya aku biar nggak buka-buka, aku hapus aplikasinya gitu, hapus aplikasi Instagramnya gitu ya, biar nggak buka-buka. Itu menurut aku itu bentuk aku untuk istirahat dulu dari medsos itu. Ya itu jangka pendek. Tapi kan sebenarnya berarti ada hal yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu ya. Misalnya ada perasaan itu gitu ya, membanding-bandingkan diri dan jadi sedih, itu kan tetap perlu kita urus ya gitu. Mungkin istirahat bisa jadi langkah pertama gitu. Tetapi kalau buat aku untuk biar nggak terus-terus bandingin diri sendiri ke orang lain, itu adalah langkah awal banget, itu mengenal diri sendiri itu sih. Itu penting banget menurut aku, Kin. Jadi kayak gimana tuh Kak mengenal dirinya? Jadi mengenal diri itu kayak misalnya sesederhana aku tahu apa yang aku suka, kegiatan apa sih yang aku sukai gitu ya. Kegiatan apa sih yang aku sukai? Misalnya aku boleh ya curhat dikit ya. Misalnya sekarang ini kan kalau di aku nih
maksudnya angkatan aku gitu ya, itu kan ada tuh namanya program pertukaran pelajar kayak gitu ya. Itu kayaknya orang-orang pada ikutan dan ada yang berhasil lolos kayak gitu ya. Dan apa namanya, dan mungkin jadi ada pikiran, oh coba aku ikut ya kayak gitu, seperti itu. Tetapi kalau misalnya aku pikir-pikir lagi, sebenarnya ini bukan prioritas aku sih saat ini untuk pergi keluar gitu ya. Misalnya untuk pergi keluar itu bukan prioritas aku sih gitu. Karena situasinya beda gitu buat aku gitu kan. Lalu juga apa namanya, aku juga punya tujuan lain gitu, misalnya tujuan lain kayak misalnya aku pengen lulus lebih cepat gitu ya misalnya, karena kalau misalnya kita pertukaran pelajar, kalau nggak salah di kampus kita itu kan kita harus jadi 16 semester kayak gitu ya kalau nggak salah. Nah itu aku ada pertimbangan lain yang ternyata kalau aku pikir, oh ternyata itu emang nggak memungkinkan dan jadinya nggak perlu aku banding-bandingin kan kayak gitu, seperti itu. Lalu juga apa namanya, kesibukan juga sih gitu ya, misalnya aku coba lihat gitu ya kesibukan aku gitu, misalnya banding-bandingin dengan kegiatan orang lain gitu ya, itu pengen gitu ya mungkin pengen aja, tapi sebenarnya kalau misalnya aku lihat lagi kesibukan aku kayak nggak memungkinkan aku ikut hal itu kayak gitu kan. Nah, jadi menurut aku mengenal diri sendiri, kita refleksi ya, ada saat dimana kita refleksi, nanya ke diri kita sendiri sebenarnya apa yang kita suka, situasi di apa namanya hidup kita seperti apa, itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa bikin kita sadar, oh ternyata nggak perlu sih banding-bandingin diri sendiri, karena setiap hidup orang itu beda-beda banget, apa yang dia suka beda-beda banget, apa yang dia bisa lakukan, mampu lakukan itu beda-beda banget. Jadi itu sih menurut aku yang cukup menjadi pertimbangan gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Mungkin tadi ini sekaligus menjawab yang ada di live channel YouTube nih. Kalau ada yang ngomong tadi, kalau misalkan aku juga sering nih Kak ngerasa kayak gitu. Kalau gua ke Instagram jadi sering bandingin diri gitu. Mungkin ini sekaligus ngejawab nih pertanyaan tanggapan teman-teman. Kalau misalkan cara kami mungkin bisa dicatat kayak misalnya kenalin diri dulu nih, diri teman-teman. Kira-kira kebutuhannya apa, kesibukannya apa? Karena nggak semua yang kita lihat mungkin kita butuhkan juga, dan jadinya kita nggak harus selalu nih bandingin diri kita sama orang lain. Iya, gitu. Betul. Oke. Nah, mungkin yang kita intip-intip medsosnya sampai situ aja kali ya Kak. Mungkin kita langsung lanjut nih ke pertanyaan lain gitu, tentang gimana sih cara bisa maksimalin dampak positif di media sosial gitu. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Kak Fahmi. Gimana sih cara Kak Fahmi buat maksimalin dampak positif di media sosial nih gitu? Dampak positif ya. Boleh diceritain detailnya. Oke. Yang perlu kita ketahui bersama sebenarnya cara untuk kita memaksimalkan sosial media kita biar bisa berdampak secara positif buat orang lain itu pasti beda-beda gitu ya, dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan mungkin sesederhana aplikasi yang kita gunakan bisa beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang dari TikTok gitu ya, ada yang dari Instagram, ada yang dari Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Menurut aku itu beda-beda. Tapi kalau buat aku sebenarnya sesederhana aku ikut Rockme ini gitu ya. Aku ikut Rockme ini. Di Rockme ini kan ada kegiatan ya, kegiatan kita upload konten edukasi kesehatan mental. Yang pertama aku suka isu-isu kesehatan mental kayak gitu ya. Memang maksudnya mungkin anak psikologi juga gitu ya. Psikologi banget gitu, dan juga apa namanya ya memang aku suka gitu ya. Nah, tetapi itu tadi yang kedua adalah aku ikut join kegiatan ini gitu ya. Jadinya itu memfasilitasi aku banget untuk bisa berkontribusi gitu ya lewat sosial media gitu ya. Kinta kan juga ya bikin content writer ya. Betul, kebetulan bersama Fahmi berkoordinasi menciptakan medsosnya Rockme gitu. Iya, dan teman-teman di sini juga gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pasti pernah deh ikut webinar kita, baca, nge-like, nge-share post konten kita gitu ya. Nah, itu menurut aku apa namanya? Itu bentuk dari yang pernah aku lakukan gitu buat memaksimalkan apa namanya dampak positif di sosial media kayak gitu ya. Apa namanya di Rockme kita bikin konten, kita nulis kontennya, ada yang desain gitu ya, dan akhirnya kita sebar seperti itu. Dan itu kan jadinya mungkin bisa jadi apa namanya bisa dibaca orang-orang lain. Dan aku pernah juga kayak teman aku, konten Rockme
menyentuh banget atau relate kan Wih. orang zaman sekarang kan relate ya bilangnya. Relate itu artinya maksudnya sangat berkaitan Kaitan, dengan hidup aku. pas banget gitu lah ya. Pas banget gitu, pas banget kayak gitu kan. Nah, itu menurut aku itu sih cara-cara aku ikut kegiatannya kayak gitu. Ikut kegiatan yang maksudnya orang misalnya punya nih kegiatan terus aku join gitu dan aku akhirnya berkembang juga sama ini apa namanya? Ya komunitas itu gitu ya, kegiatan itu. Itu sih kali ya. Oke, sip. Nah, mungkin ada lagi nih aku mau bacain dari jawaban Kak Fahmi. Kayaknya ada yang terkesan banget nih pas lagi nonton gitu. Ada yang bilang nih, Mi, katanya kakaknya keren banget. Aku jadi kepikiran mau mulai bikin konten di sosmed juga. Mantap. Ini Iya, calon-calon boleh banget. content writer gitu ya, Iya, penulis boleh konten. banget loh. Bisa juga sih desain apapun, yang penting bisa bermanfaat gitu ya, bisa Betul. gimana aja gitu nulisnya gimana pun ya, yang penting kamu suka, yang penting bermanfaat, berarti itu udah plus banget nih gitu ya, Kak. Betul. Iya. Nah, terus nih Keren. tadi kan udah denger ya, ternyata Kak Fahmi ada caranya sendiri nih buat memaksimalkan dampak positif di medsos. Nah, ketika Kak Fahmi ngejalanin ini, sebenarnya ada nggak sih dampak positif yang emang bener-bener Kak Fahmi rasa ini? Karena kan biasanya orang mikir, nanti capek doang, yang untung orang lain, yang baca doang nih yang untung gitu. Nah, tapi kalau buat diri Kak Fahmi sendiri ada nggak tuh? Jelas ada sih, jelas Oke. banget ada gitu ya. Maksudnya ketika kita lagi melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, aku sih kalau buat aku yakinnya biasanya itu juga bisa bermanfaat buat aku gitu ya. Oh. Kayak misalnya ya ini ikut Rock Me ini gitu ya. Aku kan memang yang megang medsos gitu ya, megang IG-nya gitu ya, yang ngepostin kayak gitu ya. Menurut aku kayak sesederhana apa namanya, dan aku juga dulu nulis sih. Dulu kan aku sempat nulis juga gitu tentang konten Rock Me, dan itu jadi baca-baca juga kan, baca-baca buku, Oh, baca-baca bagaimana aku bisa menyalurkan ide atau edukasi dan biar gampang masuk gitu ya buat teman-teman gitu, adik-adik di sini. Itu menurut aku juga jadi dampak positif buat aku, mengembangkan aku dalam perihal pengetahuan gitu ya, kemampuan juga kayak gitu. Tapi misalnya kayak dari feedback tadi tuh yang kayak nih kayak tadi, aduh aku jadi pengen juga gitu. Itu tuh kayak bikin seneng juga Bikin ya, seneng Kin, ya. gitu, karena artinya berarti kita jadi sama-sama belajar di sini. Jadi aku dan teman-teman di sini juga buka pikiran teman-teman untuk bisa sama-sama belajar, karena kita juga sama-sama belajar ya, masih belajar setuju. juga. Itu sih, jadi mungkin ya ibarat kata bayaran ininya lah gitu ya, bikin senengnya itu sih kayak gitu. Oke, sip. Nah, ini menarik banget ya. Berarti tadi ada juga nih dampak positif yang Kak Fahmi rasain tuh banyak ya, dari nulis-nulis konten di medsos tadi dan lain-lain gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman dalam nulis konten itu atau dalam bikin konten itu tuh sebenarnya ada nggak sih yang perlu diperhatiin gitu? Oke, iya itu benar banget sih. Kayak kalau misalnya kayak aku nih gitu ya, bikin konten-konten misalnya dengan edukasi kesehatan mental, itu kan edukasi itu kan perlu dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya, Nah, setuju. maka dari itu aku ikut kegiatannya di Rock Me ini gitu, karena di Rock Me ini kita juga punya yang ada yang ngawasin juga ya, psikolog, juga kakak-kakak Oke. tingkat yang memang maksudnya tahu juga gitu edukasi kesehatan mental seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin buat kamu-kamu juga gitu yang mau, mungkin juga bisa sih kayak join gitu ya ke komunitas-komunitas yang memang juga punya ibarat kata ya ada profesionalnya juga seperti itu. Jadi biar edukasi kesehatan mentalnya gitu, edukasi ini juga tentunya bener ya gitu, nggak asal-asalan gitu ya, kayak gitu sih Kinta. Oke, sip. Nah, setuju banget ya. Jadi selain tadi kita udah punya semangat nih untuk ngelakuin sesuatu yang positif di medsos, salah satunya dengan nulis tadi misalnya, yang penting juga bisa dipertanggungjawabkan nih Iya, apa yang kita benar, lakuin benar. itu gitu. Jangan Apa sampai yang kita niatnya share. baik tapi ternyata Iya. nanti ada salah atau gimana gitu Betul, misalnya. betul. Oke, nah ini aku mau bacain lagi nih, ada tanggapan di live chat lagi Oke. gitu Kak. Kak, aku sering ngerasa ketinggalan sama teman-teman karena nggak pernah aktif di Instagram gitu. Kadang jadi gak pede. Ada saran gak nih Kak kira-kira? Oke, ngerasa ketinggalan karena nggak pernah aktif di IG gitu ya, jadi nggak pede. Oke, berarti kan menurut aku sih setiap orang punya ibarat kata punya minatnya masing-masing gitu ya. Aku yakin kalau misalnya kamu nggak aktif di IG, bisa jadi kamu aktif di tempat lain gitu ya. Maksudnya di kamu punya kesibukan atau kamu ternyata belajar gitu ya. Dan itu nggak apa-apa banget gitu.
menurut aku. Jadi tapi kalau misal emang kamu mau apa ya berkata tahu informasi dan apa namanya update gitu ya, tahu kabar-kabar terbaru misalnya gitu ya, mungkin kamu bisa tanya ke teman kamu atau ya kamu coba aja mengelola waktu gimana bisa aktif bersosial media tetapi juga mungkin melakukan kesibukan-kesibukan yang udah kamu lakuin selama ini kayak belajar, ikut ekstrakurikuler atau les dan lain sebagainya gitu sih kali ya gitu. Jadi menurut aku nggak perlu ngerasa ketinggalan sih karena emang nggak ada yang kita Nggak ada nggak kemana-mana juga nih sebenarnya kayak Betul. gitu sih. Ya Kita nggak kan? lagi berlomba lah Kita ya lagi nggak Kak, berlomba, ceritanya gitu. bener Oke. kayak gitu sih. Nah, boleh banget tuh teman-teman yang tadi mungkin nanya atau punya pertanyaan sama di kepala gitu, boleh tuh dicatat apa yang udah kami bilang tadi gitu. Iya. Oke, nah ini mungkin ada lagi Oke. satu pertanyaan lagi Wih, nih dari rame live ya. chat gitu. Banyak Seneng banget nih, ya. seneng laku berarti. Oke, nah Kak, aku mau nanya menurut Kakak kapan kita harus istirahat dari medsos? Ini masih nyambung sih ya Oh, sama yang masih nyambung ya. sebelum-sebelumnya. Ha. Kapan tuh Kak kira-kira? Oh, oke. Kalau menurut aku, tadi aku juga nonton podcast pertama, lagi-lagi ya, aku nonton podcast yang pertama, menurut aku sih, tadi itu bagus banget tuh, apa namanya, kesimpulannya. Jadi katanya kita perlu untuk nyeimbangin aja gitu ya. Nyeimbangin kapan kita bisa santai-santai, misalnya main medsos, dan kapan kita ya berkegiatan gitu ya, misalnya sekolah, belajar sama teman gitu ya, kerja kelompok misalnya kayak gitu. Jadi kapan kita harus istirahat, menurut aku bisa sih kita atur aja dari jadwal yang udah kita buat kayak gitu ya. Jadi nggak perlu kayak sampai kalau misalnya udah capek banget gitu ya, aduh udah pusing misalnya main medsos baru deh istirahat. Menurut aku nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kita targetin aja, oh kapan aku main sosmed, kapan aku istirahat gitu ya. Entah mungkin belajar atau mungkin melakukan hal lain gitu ya, hobi lain, misalnya baca buku atau apa gitu sih. Jadi menurut aku waktu yang tepat adalah yang menurut kamu tepat kapan dan ya yang bermanfaat buat kamu gitu ya, mengelola waktunya kayak gitu sih kali ya. Oke, wih. Kalau barusan berarti menarik banget. Ternyata kalau ditanya kapan, jawabannya bisa beda-beda ya, Mi? Bisa beda-beda Gitu. sih. Tergantung kalian, kesibukan kalian, karena yang paling kenal diri kalian ya kalian, gitu. Jadinya, yang penting tadi nih nyambung-nyambung sama podcast sebelumnya, berarti bisa nih diatur waktunya, kapan istirahat, kapan Ditargetin belajar ya gitu. Yang istirahatnya. penting seimbang gitu ya, intinya. Betul, Seimbang. kayak gitu. Oke, nah sebenarnya nih ya, Mi, kebetulan itu kayak pertanyaan terakhir yang ada di live chat gitu ya, dan dari tadi kita udah lumayan banyak juga nih ngobrolin tentang medsos segala macam. Aku udah dapat, aku dan teman-teman di sini pastinya yang nonton juga udah dapat lumayan banyak nih ilmu yang dari kami gitu lah ya. Nah mungkin untuk melengkapi nih biar terakhiran nendang gitu, mungkin kami boleh nih ngasih apa cerita nih ke teman-teman, apa sih namanya, kesimpulan atau saran nih, pesan-pesan ke teman-teman yang mungkin bisa diingat buat nanti-nanti nih teman-teman. Oke, sip. Aku yakin teman-teman di sini yang udah nonton dari tadi udah nangkep juga ya hal-hal yang mungkin bisa dipelajarin gitu kan. Nah mungkin tapi intinya adalah dalam bersosial media, aku tahu banget pasti media sosial itu tuh sekarang cukup hal yang penting buat kalian gitu ya, karena ya kadang belajar aja kita pakai HP dan ada di media sosial juga gitu ya, ngupload gitu ya. Itu jadi hal yang penting memang, tetapi menurut aku penting banget untuk kita yang pertama mengenal diri kita terlebih dahulu gitu ya, sehingga kita jadi tahu juga gimana sih aku sukanya main medsos itu seperti apa kayak gitu. Mungkin dalam hal waktu, dalam konten-konten yang aku tontonin itu apa gitu. Dan juga yang kedua mungkin penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan waktu kita kapan ya tadi main medsos, kapan kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang misalnya atau kewajiban kita seperti sekolah, belajar gitu ya, seperti itu. Nah yang ketiga mungkin adalah penting banget untuk kita bisa coba cari hal-hal yang bermanfaat dan positif di media sosial itu sendiri sih gitu. Misalnya edukasi dan misalnya hal-hal yang seru gitu ya, yang buat kamu bikin jadi merasa lebih nyaman gitu. Nah itu kayaknya lebih baik kita konsumsi gitu ya di media sosial seperti itu gitu kali ya. Oke, mantap. Jadi dari kami tadi pesannya bagus banget nih ya teman-teman. Jadi ya kayak yang kita tahu mungkin kita udah agak susah nih kalau mau menghindar sama sekali misalnya dari media sosial, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting ketika kita
memainkan media sosial itu kita bisa nih nyimbangin gitu, memaksimalkan dampak positifnya gitu. Kayak tadi cara-caranya kami nih deh bagus banget tuh yang tadi aku inget banget. Yang penting kenal diri sendiri dulu gitu, sama bisa nyimbangin apa yang dikonsumsi gitu, dan pilih-pilih juga apa yang dikonsumsi ya yang pasti gitu. Betul, iya. Oke. Itu sih. Nah, jadi kebetulan banget sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir nih buat Kak Fahmi gitu. Setelah kita udah lumayan berapa belas menit kami tadi ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini gitu. Oke, nah karena udah di penghujung podcast, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak banget nih buat Kak Fahmi sebelumnya karena udah Sama-sama. bersedia nih ngobrol-ngobrol di podcast episode kedua Rockme spesial kesehatan mental sedunia gitu ya, tentang media sosial gitu. Dan mau bilang juga ke teman-teman makasih banyak udah nonton ini sampai habis. Jangan lupa setelah ini masih ada podcast Rockme Masih ada ya? yang selanjutnya masih banyak sampai ada. siang nanti jam 1. Pokoknya pantengin aja gitu di YouTube channelnya Rockme, dan jangan lupa di subscribe. Oh iya, di subscribe ya teman-teman. Oke, nah mungkin udah sampai segitu aja podcast di episode kedua hari ini. Mungkin aku dan Fahmi mau izin pamit dulu nih ke teman-teman. Terima kasih Oke, banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Oke. Makasih ya Kinta.